dengan kami lakukan perubahan Perda nomor 6 tahun 2023 tentang perubahan atas Perda nomor 15 tahun 2017 tentang ketertiban umum ini merupakan suatu dasar dan suatu dasar kami sebagai eksekutor dalam arti dalam penegakan perda dan perkada. Di sini perlu saya sampaikan kembali kenapa kita lakukan perubahan ini, karena di suatu sisi terutama di daerah kita, daerah Skyrim ini merupakan suatu perbatasan antar negara, yang mana suatu antar negara ini kita harus perkuat dari segi dasar hukumnya. Jadi ini menjadi dasar kami melakukan perubahan perda ini, yang mana perda yang lama itu Perda nomor 15 tahun 2017 kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang hingga sampai justisi itu sampai ke sidang pengadilan dengan hasil putusan dipilih. Tetapi dengan kita membuat suatu inovasi ini, anggap kami suatu inovasi untuk suatu daerah kita, karena untuk perda ini Kabupaten Sanggau termasuk yang ketiga terkait upaya paksa penegakan hukum, yang mana yang lalu kita lakukan sampai ke sidang TPD, dan dilakukanlah kita perubahan ini. Di suatu sisi kami dari Satpol PP, sebelumnya saya mohon maaf Pak, saya belum kenalan dulu. Nama saya Wendy Ferdinanda, jabatan saya sebagai Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah di Satuan Polisi Pamung Praja. Yang saya sampaikan tadi terkait perda ini, yang lalu ini suatu inovasi kami untuk suatu daerah kita, yang lalu kita sampai tahap ke sidang TPD. Sementara sekarang yang pertama poin pertama itu kami untuk melindungi masyarakat kita di Kabupaten Sanggau sendiri, karena sudah kalau kita proses hukum sampai ke sidang pengadilan, yang kasihan masyarakat kita. Kalau sudah naik ke pengadilan, masuk cacat lah namanya gitu. Jadi dengan tujuan utama kita melindungi masyarakat kita. Dan kedua, dari hasil keputusan pengadilan, hasil TPD itu denda, misalnya diputuskan denda itu masuk langsung ke kas negara. Sementara dengan perda ini yang kita buat, ini merupakan masuk ke kas daerah kita. Jadi pemasukannya langsung ke kas daerah. Inilah menjadi dasar kita melakukan perubahan ini, karena kita termasuk yang ketiga dari kabupaten ke seluruh Indonesia. Kalau kita sudah melaksanakan upaya paksa ini, denda yang nanti masuk ke kas daerah, dan hasilnya juga kita pemerintah daerah. Kemudian nanti ini juga bisa menjadi dasar para Pak Kades di wilayah masing-masing. Ini bisa menjadi dasar untuk bisa membuat suatu inovasi nanti di desanya. Ini bisa menjadi dasar, misalnya dibentuk Srikandi ataupun dibentuk kelompok terkait mengenai ketertiban umum misalnya. Mungkin sambil kita berjalan, karena materinya sedikit agak banyak, kegiatan sosialisasi peraturan daerah Kabupaten Sanggau nomor 6 tahun 2023 perubahan atas Perda nomor 15 tahun 2017 tentang ketertiban umum. Latar belakang dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta mewujudkan tata kehidupan masyarakat di Kabupaten Sanggau. Karena
atas dasar perda ini yang menjadi dasar kami di Satpol PP melakukan penegakan perda dan perkara. Nanti ada yang lalu itu ada 12 tertib. Sementara dengan perubahan perda ini ada 14 tertib, yang mana nanti setiap tertib kita bahas sedikit-sedikit. Nanti kita lebih banyak berdiskusi karena kami lebih banyak menemukan suatu permasalahan. Kalau dari segi aturan memang ada aturan, tetapi kita juga harus bisa mengambil suatu kebijakan yang mana itu merupakan untuk satu perlindungan masyarakat. Di sini kita tujuannya untuk melindungi masyarakat juga. Sudah lanjut ya. Ini dasar hukum. Kita langsung masuk ke pasal, yang mana di sini ada tertib jalan dan angkutan jalan, jalur hijau, tertib kebersihan. Mungkin apa nggak di belakang? Mohon ini Pak ya. Jadi tertib bangunan, tertib perizinan, tertib reklame, kependudukan, tempat hiburan, penyandang masalah kesejahteraan sosial, tertib kesehatan, peran serta masyarakat. Ini peran serta masyarakat, ini peran serta kita semua. Kemudian tertib tata ruang, tertib keadaan bencana. Mungkin kita bahas satu persatu terkait tertib jalan dan angkutan jalan. Di sini juga diatur terkait mengenai angkutan jalan itu, seandainya truk yang melebihi 8 ton. Di sini yang punya kewenangan penuh juga dari dinas dishub terkait muatan. Kemudian saya informasikan lagi mungkin di Pak Kades, karena sekarang ini terkait kendaraan truk itu untuk kir itu gratis. Nah, sehingga bisa dapat mengimbau ke masyarakatnya bahwa untuk urusan kir itu gratis. Ya, itu kan harus kir juga. Nanti melintasi Kabupaten Sanggau, gitu kan. Seandainya ada petugas dari dishub melakukan pengecekan. Nah, di sini terkait angkutan. Kan kebanyakan kadang buat urusan kir, sekian katanya. Jadi malas urusan itu. Jadi sekarang kita informasikan lagi terkait urusan kir itu gratis. Backup dia kan ada, kalau terkait teknis-teknisnya lagi. Kalau backup itu kan ada juga. Pokoknya yang terkaitan urusan kir yang mana dari kewenangan dari dishub itu gratis. Jadi bisa dapat mengimbau masyarakatnya. Kemudian yang kedua, jalur hijau dan taman. Mungkin jalur hijau dan taman kita ambil di kota aja, kita lewati terkait jalur hijau dan taman. Mungkin di daerah kecamatan ini banyak juga jalur hijau yang merupakan kadang digunakan untuk anak-anak nongkrong atau apa, fasilitas umum, fasilitas sosial. Kemudian yang ketiga, kebersihan dan lingkungan. Mungkin ini sudah rata-rata sudah mengetahui terkait mengenai kebersihan. Kita lanjut tertib bangunan. Nah, tertib bangunan ini kami juga ada mengundang dari OPD. Nah, mungkin OPD CK ada ya, CK Capil ada ya? CK kita ada juga undang. Siapa tahu ada suatu pertanyaan yang kami tidak bisa jawab terkait bangunan. Di sini bangunan kan dulunya IMB, sekarang sudah PBG. Nah, ini kita mendorong juga terkait untuk peningkatan PAD kita,
terkait bangunan. Nanti kita juga dari melalui dari terantip kita kecamatan, kita pun nanti minta data-data lagi terkait mengenai bangunan-bangunan